Digicom People khususnya Binusian jangan lupa semester 5 wajib pilih track. Yang mana sih kira-kira yang relevan buat kita, yang pas buat kita nih? Gak cuman portofolio, gak cuman mental. Jangan lupa attitude. Halo Digicom People, kembali lagi bersama aku Ciko dan aku Katrin di Digicom Insight Impactful Talk. Kembali lagi di podcast yang gak cuma bikin kamu denger aja, tapi langsung action nih. Bener banget. Katrin, kita sudah setengah jalan menuju semester 4. Aduh, bener banget lagi. Udah di semester 4 maksudnya ya. Nah, gimana perasaanmu? Karena ini semester yang full project ya, jadi ya kamu juga pasti merasakan lah Ciko. Iya, kerasa. Kayak agak hektik ya memang di semester ini. Bukan agak, emang hektik. Tapi itu hektik itu nggak cuma-cuma, soalnya ini berfungsi banget buat CV kita dan portfolio kedepannya Katrin. That's dan right. apalagi di semester ini pasti kayak hampir setiap hari dengerin kata enrichment. Oh my god. Karena kayak jujur ya, awal-awal aku masuk di Binus tuh kayak aku tuh sangat familiar gitu dengan istilah enrichment ini. Kayak aku penasaran kayak apa sih sebenarnya enrichment ini, Ciko? Iya, kalau misalnya kita ngomongin enrichment, tapi kayaknya kita tuh langsung fokusnya ke internship aja. Iya, tapi, benar. Katrin, aku denger nih enrichment tuh banyak banget tracknya, nggak cuma internship aja. Tapi penasaran nggak sih apa ya? Penasaran banget. Nah, oleh karena itu teman-teman Digicom People, kita kali ini akan membahas everything about enrichment. Buat teman-teman yang semester 4 dan semester 5 wajib tonton dan keluarin catatan kalian. Dan apalagi hari ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu oh my god, please welcome Miss Natalie. Halo Ciko, Katrin, Digicom People yang ada di rumah sehat semua ya? Sehat. Bahagia? Bahagia Miss. Sudah siap enrichment? Baru mulai lagi. Bentar dulu, pelan-pelan dulu kayaknya. Pelan-pelan dulu. Oke, pelan-pelan saja. pelan-pelan. Oke, gimana nih? Gimana? Nah, tadi kan kita sudah nyebutin ada sedikit-sedikit tentang enrichment, Miss. Apalagi kalau misalnya aku sendiri ya, Miss. Kalau ngomongin enrichment pasti taunya cuma internship aja. Betul. Padahal ada banyak kan ya, bahkan kayak study abroad tuh termasuk enrichment. Ya, betul sekali. Boleh dijelasin nggak, Miss? Kira-kira enrichment tuh ada apa aja di Binus? Tracknya apa aja ya, gitu. bener Jadi banget, kalau teman-teman para Binusian gitu, kalau udah semester 4, 5 gitu kayak udah dak-dikduk. Karena apa? Karena 6 dan 7 mereka akan meninggalkan kampus. Yes. Nah, ini program kelebihannya Binus ya. Jadi mereka punya program di mana semester 6 dan 7 teman-teman dipersiapkan di program enrichment. Program enrichment ini teman-teman bisa milih, ada 7 track, banyak ya. Banyak juga ya Miss, Banyak. ternyata. Kayak 7. BTS ya, 7. 7 ya. Oh iya. 7 member ya Miss. Jadi kalau mau di-spill satu-satu, kayaknya Digicom People yang ada di rumah wajib siapin catatan. Siapin catatan. Karena nanti semester 5 kalian akan memilih itu. Ya. Oke. Yang pertama, mungkin teman-teman yang di semester 1, 2 atau 3 pernah mengambil TFI. Iya. Oh iya, ada pernah, project. Ternyata suka sama dunia volunteer ya. Oke. Itu mungkin bisa mengambil track namanya Comdev atau Community Development. Comdev ya Miss ya. Comdev, Oke. ya. Kemudian teman-teman yang suka banget research di mata kuliah CRM, persiapan untuk skripsi bisa mengambil track riset. Oh, oke. Menarik banget. Kemudian kalau teman-teman pengen langsung tahu dunia industri itu seperti apa, pengen langsung dapat pengalaman dari para praktisi, mungkin teman-teman bisa mengambil track internship. Atau teman-teman pengen nih kayak ke luar negeri seperti Ciko yang pernah juga study abroad ya. nih. Itu ada juga track study abroad. Oke. Kemudian ada juga teman-teman nih yang pengen katanya dalam 5 tahun dapat 2 gelar langsung. Oh, wow. Bisa mengambil fast track. Fast track. Oke. Yes. Keren banget. Atau teman-teman yang suka banget entrepreneur, ambil aja track entrepreneur. Oh wow. Yes. Ada banyak banget ya. Ternyata banyak banget ya, ada Miss lagi ya. belum satu. Apa lagi nih, Miss? Yang satu, yang ketujuh ada track namanya studi independen. Jadi teman-teman ada kayak sistem kursus dari Binus. Nanti topik-topiknya setiap tahun beda. Nah, kalian bisa milih itu nanti startnya di semester 5. Jadi kalau Digicom People khususnya Binusian jangan lupa semester 5 wajib pilih track selama 2
kali atau 1 tahun gitu. 1 tahun. Ya. Wow. Jadi ini tuh emang beneran menjembatani kita Ya. sama dunia di luar BINUS betul ya. sekali. Karena kalian nggak udah habis semester 5 itu kalian udah 5 selesai itu nggak akan kembali ke kelas guys. Makanya jangan ngulang mata kuliah ya. Jangan 5 sampai selesai. ya teman-teman. 6 enrichment, 2 batch, 6 enrichment, 7 enrichment. Kalau 3,5 tahun udah semester 7 lulus gitu. Makanya semester 5 adalah semester kalian di kelas gitu. Oke, 2 jadi batch 1 2 tahun. batch 1 tahun. Jadi itu 40 memang SKS. Oh, oke. Berarti di antara 7 track itu kita bebas memilih ya Miss ya. Yes. Dibebaskan untuk memilih. Yes, betul Oke. sekali. Jadi para binusian, Ciko, Katrin, Digicom People khususnya binusian yang udah semester 5 nanti ada tuh semester 5 kalian akan diberikan pilihan untuk mengambil track. Nah, track itu kalian pilih selama 2 batch atau 1 tahun dan 40 SKS gitu. Jadi kalian pilih 2 batch gitu. Wow. Yes. Mendengar 40 SKS nih Miss. Kalau ngomongin soal 40 SKS, kayaknya banyak banget nggak sih Bener. Miss? Kayaknya gitu ya. Kita yang 20 SKS sekarang aja kayak udah Cukup. cukup gitu Miss. Tapi asik kok, asik, serius. Kalian akan Iya, tahu Kak. mungkin selama ini kehidupan hanya di kampus, di kosan gitu. Tapi Benar, ketika Miss. kalian enrichment kalian akan tahu dunia luar ternyata lebih menantang, Lebih menantang gitu. dan Lebih kayaknya lebih harus roller coaster Yes, gitu. bener. Harus mempersiapkan diri banget Betul, ya berarti. betul, persiapan. Nah, karena 1 tahun ini ya, Miss, pasti kan banyak banget ya ini yang dilakukan. Jadi kalau misalnya untuk proses menuju enrichmentnya, Miss, untuk mendaftar dan lain-lain tuh bagaimana proses Oke, perjalanannya, proses bisa dijelaskan? perjalanannya ya. Jadi perjalanan kalian di enrichment itu sebenarnya tidak dimulai di semester 6. Sebenarnya perjalanan itu dimulai dari semester 4. Oh, ya. saya kira 5 tadi. Oke. Itulah kenapa tadi katanya semester 4 rasanya gimana? Bener guys, beneran deh nggak bercanda Semester soal 4 ya. semester 4 ini. Semester Miss. 4 itu kalian akan dilatih untuk bisa beradaptasi bukan hanya sekedar project, Setuju Miss. tapi kalian dilatih secara mental. Bener. Di sisi lain kalian juga dituntut bisa teamwork gitu ya. Makanya kalau ditanya persiapannya sejak kapan, sebenarnya kami menyiapkan itu sejak semester sebelumnya. Kalau kalian dari semester 1 ke semester 2 nggak butuh persiapan, 2 ke 3 nggak butuh persiapan, 3 ke 4 nggak butuh persiapan, 4 ke 5 nggak butuh persiapan, it's okay. Tapi untuk masuk 6 dan 7, terutama teman-teman nih, binusian yang mau ngambil track internship khususnya di semester 6 dan 7, persiapannya dari 4. Apa yang dipersiapkan? Kayaknya Apa kalian udah aja? tahu nih. Ciko dulu. Apa? Ciko dulu deh. Yang dipersiapkan portfolio Portofolio, pastinya. oke. Katrin. Yang dipersiapkan itu karya Miss. Harus Karya. ada karya, harus Karya. menghasilkan sesuatu guys. Karya, portofolio, apalagi kira? Persiapannya? Mental. Mental kalian binusian. Taking Semangat notes. mental. Kenapa? Kira-kira saya tanya kenapa sih? Gitu. Ganti saya yang tanya nih. Kenapa Oke. It's kira-kira? okay Miss. Kenapa kira-kira kok dosen? Katrin gimana? Kenapa harus mental yang dipersiapkan? di Kalau semester? dari aku ya Miss, kenapa yang harus dipersiapkan itu mental? Karena supaya kita nggak kaget nggak sih Miss Kaget nantinya. apa? Kaget gimana dunia situasi dunia di luar binus Kayak Miss. pressure-nya gitu Iya, gak sih? pressure-nya. Dan kalian akan beradaptasi di lingkungan baru. Bener. Betul Miss. Selama ini kalian masih telat. Oke, nggak apa-apa. Siapa tuh? bukan Ciko, bukan Katrin ya, bukan binusian yang ada di rumah ya. Telat it's okay. Project mepet-mepet dikerjain ala kadarnya. Atau mungkin kalian masih kayak berangkat kuliah jam 8 padahal masuknya 8 tepat. Iya, Telatnya kayak biasa. Tapi serius, dunia kerja beda guys. Beda ya Miss ya, nggak bisa segampang kita Nggak kayak bisa. ya udahlah Langsung masih mepet-mepet bisa telat, gitu. mepet-mepet Iya. aja lah. Sampai nggak dicariin bisa. dosen ini nggak bisa Nggak ya. bisa, nggak Iya, bisa. nggak bisa lagi Jadi ya, kalau Mas, ya. tadi Ciko atau Katrin tanya apa yang perlu dipersiapkan, selain portofolio berisi karya tadi, mental. Mental bener banget. Dan yang utama selain mental, kemudian portofolio, yang tidak kalah penting yang saya mention juga berkali-kali di kelas untuk para binusian juga, attitude teman-teman. Oh iya, attitude. Ini benar banget. Attitude Miss. yang gimana tuh, Miss? Attitude gini, sesimpel gini, karena mungkin kita terbiasa ya berkomunikasi di dunia digital tuh kayak aku kamunya udah nggak ada batasan, nggak ada Yes. boundaries gitu ya, tidak bisa membedakan konteks formal dan non formal Formal, gitu.
Termasuk juga kadang anak-anak itu berpikir yang dihadapi itu ya temannya sendiri. Padahal mereka sudah di dunia profesional. Contoh case aja ya. Kayak ada nih misalkan mahasiswa mereka ngambil track internship, kemudian mereka terbiasa kalau project-project di kelas tuh telat. Nah, mereka nggak bisa lakukan itu. Kedisiplinan tuh bagian dari attitude. Termasuk bagaimana berkomunikasi gitu. Kalau mungkin selama ini di WA dosennya dijawabnya cuman di read aja nggak dijawab gitu betul, bahkan ya. Tapi nanti kalau kalian magang, please banget guys, hindari itu misalnya. Yes, respon. Paling nggak baik, terima kasih ya. Itu bagian dari bentuk komunikasi gitu. Itulah kenapa attitude tuh bukan kalau ketemu dosen salim gitu. Enggak seperti itu. Bagaimana kamu disiplin, respect sama orang lain, menghargai orang lain tuh bagian dari attitude. Termasuk juga kayak suatu saat misalkan kalian dunia magang gitu, atau dunia kerja gitu ya. Kalau diundang acara jam 9, bukan datangnya jam 9.20. Harus sebelum itu ya Miss sudah siap. Betul. Ini enggak sedang bicarain enggak. Tapi ini bagian dari kita respect. Gitu. Kita respect waktunya orang. Ada suatu gitu. Kayak kamu suatu saat akan apply di berbagai perusahaan. Kalau track intern khususnya ya. Misalkan ada apply perusahaan A, kemudian kamu dipanggil tuh untuk interview karena lolos berkas. Diundang interview, misalkan lewat Zoom jam 9, ya udah 8:30 kamu standby di Zoom. Atau harus datang ke kantornya, ya udah jam 9 undangan, 8:30 kamu datang dengan apa? Oh, dengan baju yang formal, kemudian kamu sudah cari tahu tentang perusahaan tersebut. Kemudian kamu juga datang tepat waktu, itu bagian dari kamu menunjukkan mahasiswa yang punya attitude. Yes, kedengarannya simple. Kedengarannya simple, tapi kayak ketika prakteknya nggak semudah itu. Dan nggak semua orang bisa, Miss. Makanya Digicom People yang ada di rumah, para binusian, nggak cuman portofolio, nggak cuman mental, jangan lupa attitude. Kalau kata orang attitude nomor wahid. Iya, makanya ada istilah kalau di kampus itu ada, tahu nggak yang lebih penting dari IPK? Apa itu? Attitude juga Kak Hui? Yang lebih penting, yang tidak kalah penting dari IPK adalah attitude. Bisa aja gitu. Jadi secara simpel mempersiapkan semester enrichment adalah portofolio. Attitude tadi, etika tadi, mental tadi, dan jangan lupa berdoa ya, tetap. Jangan lupa berdoa ya. Jalin relasi sebaik mungkin juga. Nah, ini Miss, coba kita balik lagi ke tentang track-track itu, Miss, kan ada banyak banget. Kalau aku personal sih kayak mungkin tertariknya ke internship ya. Kalau kamu gimana kan? Sama sih, aku juga tertarik ke internship karena kayak kayaknya lebih apa ya? Lebih bisa terexposure dengan dunia. Pengalamannya dapat. Iya, pengalamannya dengan dunia kerja. Yes, tapi kalau misalnya kita ngomongin kayak study abroad kan kayak asik banget ya. Terus ada research juga yang kayak wah, ada publish journal kayak nggak kalah keren. Banyak banget banyak yang keren-keren. Ini Miss, mungkin pertanyaan dari aku, gimana sih, ada nggak tips dari Miss cara kita bisa mastiin yang mana sih kira-kira yang relevan buat kita, yang pas buat kita nih. Dan itu pilihan yang tepat. Pilihan yang tepat. Cepat belum tentu tepat. Betul banget. Makanya di semester 5 teman-teman, sebelum teman-teman milih track, itu pastikan teman-teman berkoordinasi dulu dengan orang tua. Itu penting gitu ya. Betul. Kayak tadi Ciko bilang, study abroad asik nih, intern asik nih gitu. Tapi case yang saya hadapi di kampus, ternyata kadang orang tua belum tentu setuju teman-teman jauh dari mereka. Jangankan keluar dari kota Malang, kadang teman-teman harus tetap stay di sini, nggak boleh kemana-mana gitu. Makanya sebelum memilih track, akan lebih baik teman-teman koordinasi dulu sama orang tua. Boleh nggak saya keluar dari Malang? Boleh nggak saya study abroad di Jepang, misalkan di Korea, atau di Australia gitu. Komunikasikan dulu sama orang tua. Boleh nggak saya keluar? Karena gini, kalau tadi dibilang bahwa track internship memang asik, ya. Dan mayoritas 99% dari mahasiswa setiap angkatan itu yang diambil memang track internship gitu ya. Dan mayoritas mereka akan memilih ibu kota Jakarta sebagai tujuan. Karena apa?
Karena industri-industri besar di sana. Yes. Perusahaan-perusahaan yang kalian bisa pilih di berbagai bidang ada semua di situ. Dan yang lebih utama biasanya nih anak-anak para binusnya nih yang sudah enrichment sudah lulus, selain pengalaman gitu yang dicari adalah cuannya. Iya, benar. Iya. In this economy. Iya, in this bener. economy. Iya. Bener loh, Miss. Kalau kalian punya kemampuan dan memang binus punya berbagai perusahaan yang Kenapa enggak ya, memang Miss, ya? memang memfasilitasi itu. Jadi kalian akan paid internship gitu. Jadi kalau ditanya kemudian tipsnya bagaimana selain berkoordinasi dengan orang tua. Kemudian coba deh tanya sama kalian sendiri maksud saya. Tanya sama diri kalian sendiri untuk sebenarnya apa yang saya mau gitu ya. Betul. Karena apa? Karena itu 1 tahun. Karena 1 tahun. Di batch 1 mungkin kalian bisa memilih track yang memang misalkan track yang bisa kalian pilih karena kalian pengen mendapatkan pengalaman dari luar, track intern gitu ya. Track intern, kemudian di batch 2-nya mungkin karena kalian pengen sambil lulus 3,5 tahun pengennya mengambil track riset gitu. Bisa gitu. Makanya kalau ditanya tipsnya bagaimana, tanya pada diri kalian sendiri apa yang ingin kalian tuju gitu ya. Apakah pengen lulus cepat? Artinya kalau lulus cepat ya jangan lupa untuk mengambil track riset di semester 6-nya. Oh iya. Track riset itu bisa sekaligus kalian diambil pretesisnya. Pretesis, Gitu. oke. Jadi di 6 dan 7 ngambil pretesis. 6-nya pretesis, 7-nya tesis, udah selesai 3,5 kalau pengennya cepat. Tapi kalau ada nih mahasiswa yang modelnya dia pinter, dia bagus banget kalau di project dan dia bilang saya nggak pengen lulus cepet-cepet, tapi saya pengen dapat insight dari industri, makanya dia 2 batch selama 1 tahun dia dua-duanya intern. Oh wow. Ya, makanya kembali lagi tanya pada diri kamu pengennya lulus cepat atau pengen dapat insight dari industri banyak sehingga kamu menikmati track internship itu gitu ya. Karena apa? Karena track internship itu bocoran juga buat Digicom People. Dicatat. Ada banyak mahasiswa yang mengambil track intern 2 batch berturut-turut kemudian di semester 7-nya langsung di hire kerja Siapa oleh tuh? perusahaan. Banyak. Oh wow. Contoh, ini boleh nyebut perusahaan nggak ya? Boleh ya? Boleh. Mungkin Anggap lah. saja, Boleh, anggap boleh. saja Oke, gini. boleh. Ada mahasiswa kita, misalkan ada Ruth itu ada mahasiswa B26, Oke. belum lulus, tapi karena dia magangnya bagus banget di hotel bintang 5 gitu ya. Oh wow. Keren. Sekarang sudah di hire oleh bintang 5 di Jakarta gitu. Banyak kalau saya sebutin satu persatu nggak hafal, atau mahasiswa yang di salah satu tempat rekreasi di Batu gitu juga Oh, ada. iya, itu juga. Ya, atau ada mahasiswa juga yang di salah satu brand kosmetik besar gitu juga ada. Atau mahasiswa yang sama juga di brand kosmetik, kemudian dia jadi konten kreatornya banyak sekali. Macam-macam ya, Miss, Jadi ya. kalau ditanya, Miss berarti kalau kita ambil track 2 batch 1 tahun tuh tracknya sama, gimana tuh Miss ya? Sebenarnya plusnya itu adalah kalau kalian bagus, catat ya, Langsung kalau hire. bagus perusahaan itu bisa langsung hire kalian. Siap. Gitu. Siap nggak nih Kat? Siap. 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 Harus siap. Aku mau Harus nanya siap. lagi nih Miss. Gimana? Sebelum kita semakin jauh ya ini pembahasan soal enrichment. Kalau tadi Ciko udah sempet nanya soal gimana Oke. caranya biar kita tuh bisa tahu dan apa yang relevan dengan kita. Sekarang aku mau nanya nih Miss. Kalau kita mau sharing-sharing nih atau kita mau tahu lebih banyak informasi soal enrichment 7 track ini di Iya. BINUS, kita boleh kemana Miss? Oke. Oh iya. Ya, ini penting ya, Iya, karena ini nanti penting jangan banget. sampai kalian bertanya pada tarot gitu, nggak mungkin gitu. Jangan salah. Ya tanya kemana gitu. Jadi Binusian, jadi nanti kalian akan didampingi oleh EPC atau Enrichment Program Koordinator. Di setiap prodi ada, dan EPC itu akan mengawal teman-teman menyelesaikan track selama 2 batch itu, memastikan teman-teman berjalan dengan lancar. Makanya EPC sudah mempersiapkan itu sejak semester 4. Nah, beruntungnya misalkan kalau kalian semester 4 langsung dihandle oleh dosennya sekaligus. Siapakah EPC-nya teman-teman? Miss Natalie. Tentunya Miss Jadi Natalie. jadi jangan kaget
Kalau EPC itu di semester 4 mereka sudah modenya mode Aduh, jujur janggal. janggal. Udah tegas banget karena Iya. kami Benar memang banget. mempersiapkan itu. Harusnya sih Bukan begitu. hanya sekedar memastikan teman-teman lancar, tapi secara mental tuh teman-teman sudah siap untuk move gitu ya. Jadi kalau teman-teman mungkin di semester 1 Binusian kalau semester 1 melihat saya Iya, asik bener. gitu Baru kan. saya mau mention Iya, tapi kalau semester 4 dak-dik-duknya gimana? Semakin tatapannya udah beda, guys. Oke. Nada suaranya udah Udah beda. Iya. Dan tiap pertemuan kultum soal enrichment Iya. pastinya. Bener Karena banget. ini sekrusial itu iya, dan sepenting karena itu. 40 SKS. Karena saya tidak mau teman-teman fail, tidak mau gagal gitu loh. Makanya saya sebagai APC kadang mention itu berkali-kali supaya teman-teman aware bahwa kalau kamu ngulang mata kuliah mungkin hanya 4 SKS, 2 SKS, tapi enrichment kalau kamu gagal 20 SKS. Saya tidak mau itu. Makanya nanti saya akan membagikan informasi itu. Nah, saya APC, PC gitu ya, Iya. itu akan nanti berkoordinasi dengan masing-masing PIC track. Jadi di BINUS itu PIC dari masing-masing track tuh ada. Jadi entrepreneur ada PIC tracknya, kemudian riset ada PIC tracknya, termasuk intern ada internship center, kemudian ada study abroad itu ada BINUS International International Office, Masing-masing ada PIC-nya. Nah, PIC itu nanti ada masa teman-teman akan dikumpulin di Zoom, ada sosialisasi. Tapi kalaupun dalam sosialisasi tersebut teman-teman kurang jelas, makanya ada EPC yang mendampingi teman-teman. Jangan Wow. khawatir. Luar biasa. Jadi benar-benar Dampingi, Didampingi ya, Miss, ya. nggak dibiarkan gitu aja enggak. Iya. Gitu. Jadi jangan takut ya. Biasanya teman-teman mereka menganggap bahwa ketika EPC-nya tegas tuh jadi galak terus takut enggak. Iya. langsung Justru down gitu, iya, Miss. justru saya berusaha untuk teman-teman tuh kuat secara mental. Kalau memang salah ditegur, kalau memang salah ada punishment supaya teman-teman nanti ketika masuk culture dunia kerja itu mereka nggak kaget. tidak kaget. Yes. Gitu. Nah, ini dari tadi kita udah dengerin banyak istilah-istilah katanya. Iya, bener. Banyak EPC, banget. terus ada internship, study abroad, banyak banget. Nah, kalau aku sekarang kita cek poin dulu nih, Kat. Oke. Dari angka 1 sampai 10 udah seberapa paham kamu sama enrichment ini? Sejauh ini aku pelan-pelan sudah mulai paham ya di angka 9 lah. Wow. Sudah di angka 9 nih aku paham ya. Kalau kamu gimana, Ciko? Masih 8 sih sebenarnya ya. Masih Berarti banyak yang kalau diketahui. Ciko 8, Catherine 9, kalau boleh saya tanya ini berarti udah siap nih, udah ganti-ganti. Ya, kan ini Masih- ditanya soal pemahaman Iya, ya, masih ya. Prakteknya pengetahuan sebentar dulu. dulu, Miss. Kita pelan-pelan aja. Biar gak Tapi salah langkah. gini, karena kalian juga udah semester 4, Iya mungkin sih, Binusian Miss. juga nanti yang melihat podcast ini di semester 4, keresahan apa sih sebenarnya kalian my ketika God. mau masuk semester enrichment tuh apa yang ditakutkan atau apa yang menjadi bahan overthinking kalian gitu? Ini Miss, tadi Catherine sempat nyebut salah langkah nih Miss. Oke, salah. Jadi mungkin langsung tanya aja kembali ke Miss Nat, karena kita nih takut ambil salah langkah. Jadi Oke, kalau salah boleh, track gitu kah? Iya, Oke. kalau boleh diceritain apa sih Miss masalah-masalah yang common yang paling Oke. sering dilakukan sama Iya. anak-anak ketika mempersiapkan Pasti enrichment? ada ya case-case. Case-case. Iya. Nah, supaya mereka tidak melakukan itu. Yes, gitu. benar. Miss. Yang pertama, ini bolak-balik. Yang pertama gitu ya. Yang pertama adalah ketika memilih track, teman-teman harus yakin. Betul. Jangan kemudian udah milih track itu, kemudian pindah. Oke. Gitu ya. Jadi kalau sudah milih track, teman-teman harus menyelesaikan track itu. Dengar. Dicatat. Jangan sampai udah milih track intern di tengah-tengah, Miss saya mau pindah entrepreneur. Bisa nggak? Nggak bisa, Nggak bisa. dong. Jadi jangan sampai teman-teman melakukan itu. Dari awal ketika memilih track, yakin dengan pilihan kalian. Selesaikan apa yang sudah dimulai. Ketika memilih track, yakin dulu udah diskusi dengan orang tua nih. Yes. Udah tahu apa yang pengen dicari nih. Kemudian Yes. pilih track, kemudian selesaikan track itu. Nah, enaknya supaya kalian nggak salah langkah tadi, di Prodi Communication ini teman-teman nggak harus nih semester 6-nya tracknya intern, semester 2-nya maksud saya semester 7-nya wajib intern, enggak. Oh. Boleh ganti track lain. Oh, boleh di mix. Boleh gitu, mix. Miss? Jadi oh, wow. gitu ya. Jadi kalau saya enjoy Sebuah privilege nih, Miss, sebagai anak Digicom. semester 6-nya teman-teman ambilnya internship. Oke. Batch berikutnya di 7-nya ngambilnya misalkan study abroad, ada yang seperti Wow. itu. Atau wow. kebalikannya, ada kakak kelas kalian yang di 6-nya dia study abroad ke Korea,
kemudian kebalikannya gitu, Seru intern. banget. Asik. Itu berarti boleh maksudnya Boleh. nggak harus di awal kita milih Intern gitu. internship. Enggak, Oke. Atau langsung 2 riset gitu, habis riset kemudian study abroad gitu. Makanya tadi tipsnya kalau pengen lulus 3,5 tahun, ambil pretesisnya di 6, kemudian 7, teman-teman bisa ambil aja pretesis sekaligus tesis, udah 3,5 tahun. Tapi Kalau tetap pengen ya. cepat lulus. Iya, tapi tetap dua-duanya harus diseriusin Yes, ya, Miss. betul. Komitmen. Komitmen, Jadi bener ada anak seperti itu. Ada salah satu lulusan terbaik di BINUS, ada Angeli B25. Halo Angeli. shout out Ya, untuk Kak Angeli. Magang di salah satu perusahaan nasional juga. Dia ambil pretesis 3,5 tahun lulus juga. Wow. Kemudian belum lulus juga sudah di-hire oleh perusahaan. Tapi jangan ditanya ya bagaimana effortnya dia. Pasti. Dia Pasti ganda. huru-hara juga sih. Iya, banyak. Terasa ya. Ya, tapi Kebayang. hebat banget. Keren Jadi banget. kalau ditanya jangan takut salah langkah gitu. Pada dasarnya teman-teman masih diberi banyak pilihan gitu. Nah, ini tadi udah banyak nih Miss ngomongin cerita, ada lumayan banyak lah ya, ada cerita-cerita tentang kasus-kasus, bukan kasus aja tapi ada success story juga Iya, kan ya. success story. Nah, kalau buat kita nih Miss yang sedang mikirin tentang track-tracknya atau gimana itu pun, kalau boleh tahu Miss, kira-kira tren apa sih yang ada di Digicom, di BINUS, sama di industri itu kira-kira ada insight nggak Miss? Kira-kira sebenarnya yang dicari itu di antara track-track itu apa? Kalau internship gimana? Apa sih trennya gitu ya? Trennya. Nah, ini yang menjadi penting ya. Jadi EPC itu juga punya tugas untuk kami link and match dengan perusahaan gitu ya. Itulah kenapa dalam setiap tahun kami diberikan waktu untuk bisa sowan gitu ya, kunjungan ke industri. Supaya kami juga tahu industri itu sedang butuh apa, sehingga ketika kami ke kampus kami bisa mempersiapkan mahasiswanya untuk bisa menyesuaikan gitu ya. Nah, kalau di dunia komunikasi khususnya kita tidak jauh-jauh dari yang namanya sosial media spesialis. Ya pasti ya, semua sekarang serba konten. Kemudian kita tidak lepas juga dari yang namanya creative team. Gitu ya. Karena sekarang dunia digital itu kan membutuhkan kreatif tim yang banyak ya. Iya benar sih. Dan mereka yang bisa menguasai alat ini, kita ngomong alat bukan hanya sekedar HP ya, tapi kamera. Kemudian kalau di BINUS ini kita punya lab DCMCR. Benar banget. Kemudian ada lab podcast seperti ini. Penguasaan alat itu penting gitu ya. Saya kemarin sempat sharing dengan beberapa industri di Jakarta juga gitu ya. Nah, ternyata mereka melihat bahwa hampir gitu ya. Saya juga sharing bukan hanya industri ya, tapi juga dengan mahasiswa yang mereka enrichment dan tracknya intern. Hampir 99% yang dilihat itu bukan transkrip nilai. Apa tuh? Apa tuh Miss? Balik Kalau boleh lagi tahu. nih. Yang dilihat adalah skill kalian. Skill. Bener. Hard skillnya apa, Bener. soft skillnya apa. Gitu. Jadi kalau kemudian ditanya yang dibutuhkan industri apa, ya tidak jauh-jauh dari tadi yang saya sebutkan. Kemudian ada buktinya, nggak cuma nilai. Itulah kenapa di semester 4 teman-teman didorong untuk bisa berkarya itu supaya tujuannya apa? Saat masuk dunia industri, teman-teman bukan hanya sekedar bawa ijazah. Maksud saya bawa transkrip nilai, tapi teman-teman sudah siap dengan portofolio, project nyatanya ada. Seperti yang saya sempat mention di awal tadi ya Miss. Yes, betul. Udah buat apa aja. Iya, Selain portofolio harus ada karya gitu. Bisa dicek itu pada binusian 25, 24, kemudian 26. Ini yang nonton Digicom People B24, 25, 26 mungkin bisa di-sharing ya. Bahwa mungkin hanya 1-2 yang ditanya nilai kamu berapa oleh HRD. Coba reply story kalian ya. Karena kebetulan Miss, kemarin sempat ada salah satu kakak tingkat B26 yang kebetulan dapat kesempatan untuk sharing Miss waktu mata kuliah. Ada. Di Kakak. Kak Livi, ada Kak Iya. Livi. Waktu itu sharing-sharing juga soal gimana perjalanan beliau di track enrichment enrichment internship Yes, itu. Jadi gimana? kayak ya bener sih Miss, dari yang saya lihat ya memang
yang disuguhkan pada saat wawancara itu adalah kamu udah buat apa aja selama kuliah. Iya, makanya untuk para pemburu nilai, pemuja nilai, hati-hati ya kalau tidak diimbangi dengan bukti Karya-karya. nyata karya. Iya, maksudnya kayak Balance dua-duanya balance, bagus. iya. Untuk fokus ke nilai nggak apa-apa, tapi jangan lupa ya. skillnya juga. Jangan lupa mungkin teman-teman jangan lupa Apa ini. tuh, Miss? Ini Apa yang tuh, mungkin agak tadi kita lupa ya. Portofolio karya bener itu banget, bisa diambil dari teman-teman competition. Oh iya. Ya, jadi bener itu banget. menjadi nilai lebih ketika teman-teman punya sertifikat. Iya. Gambarannya gini nih. Ketika teman-teman suatu saat pengen magang di industri yang berhubungan dengan public speaking gitu. Ya. Kebetulan nih 2 orang yang ada di depan saya. Siapa tuh? Yang satu lomba Izin. podcast juara 1. Juara 2. Dia juara 2, sorry ya. Dosen juga bisa salah ya. Gitu ya. Dosen juga manusia. Iya. Kemudian ada lomba presenter juara 3 gitu ya. Dan dua-duanya tingkat nasional. Gitu. Yes. Kalian dapat sertifikat, ya. Dapat, Miss. Dan kemudian suatu saat pengen magang di industri yang bergerak di public speaking. Sertifikat itu teman-teman punya nilai plus, bukan sekedar kayak oh ya udah sertifikat, enggak. Karena apa? Sertifikat itu sudah pasti dinilai oleh juri. Wow. Dan ketika juri yang menilai Anda itu sudah pasti mereka praktisi yang memang sudah punya expertise gitu ya. Oke. Jadi ketika nanti HRD melihat itu, artinya apa? Yang mengakui bahwa Anda bisa di bidang public speaking bukan hanya dosen Anda di mata kuliah, tapi bahkan juri atau praktisi tadi sudah mengakui nilai plusnya tuh di situ gitu. Yes, Itulah benar. kenapa saya dorong teman-teman untuk ayo keluar Berlomba. Ini Ayo. juga selain kultum soal enrichment, Langsung. Iya. soal lomba. Kak, lomba Kak. Lomba Kak. Kak lombanya kak. Bener banget. Panggilan dari Miss Nep. Yuhu, ada lomba. Gitu. Jadi itu ya Miss, ya berarti lomba itu juga bisa dijadikan Jadi, sebagai yes, acuan. yes. untuk Jadi enrichment. nilai lebih kalian untuk kalian bisa nanti interview dengan HRD itu nilai lebih kalian di situ. Yes. Ini kalau ngomongin lomba kan tadi kan kamu udah news presenter nih Kat. Yes. Berarti kamu tertarik nggak sih nanti buat internship ini ngambil di dunia broadcasting atau gimana? Jujur sebenarnya kalau untuk tertarik aku banyak banget tertariknya. Tapi Miss melanjutkan pertanyaan dari Ciko nih. Misalnya nih kalau Katrin ada ketertarikan di apa ya? Misalkan di content creation selain broadcasting nih ya. Content creation, terus social media strategy. Itu tuh bisa kita temuin di enrichment nanti nggak sih, Miss? Ada. Karena kan ini lagi happening banget ya. Iya, Ya benar, nggak sih? benar. Ada. Kayak kira-kira bakal impactnya gimana tuh Miss? Yes. Kira-kira kan mungkin orang-orang nih kayak nganggapnya kalau sosial media spesialis jadi influencer doang kayak Jangan gini. salah. Gimana tuh Miss? Jangan salah. Jangan salah. Jangan Apa tuh, salah. Miss? Gitu. Ini saya cerita yang sekarang lagi ongoing aja ya. Yes. Oke, boleh banget, Miss. Teman-teman kan Share. ada mata kuliah Broadplan, Yes. ada mata kuliah CP, itu kan bikin konten. Nah, ada salah satu hotel bintang 5 juga, langganannya presiden kalau ke Surabaya. Oh wow. Itu mereka itu kan biasanya hotel bintang 5 kan punya berbagai restoran ya, ada restoran Jepang, restoran Chinese atau macam-macam lah ya. Nah, ada anak yang dia itu magang di situ. Itu langsung ngehandle sosial media salah satu dari restoran itu. Jadi mulai konten planningnya dia yang buat, kemudian dia yang produksi, dia punya tim. Bahkan kemarin cerita dia dikasih kamera untuk produksi. Oh, wow. Dan dia asiknya tuh gini, asiknya adalah ketika mereka produksi konten tuh, misalkan kontennya konten kuliner gitu ya. Nah, kalau anak-anak kan suka nih sambil Iya, Miss. nyicipin makan. Bener. Sambil mukbang ya. Terus ada misalkan kayak ada artis. Ada artis datang gitu, ada influencer datang. Oke. Kemarin tiba-tiba tuh saya di pub sama anak ini, Melisa. Melisa. Oh, wah, hai Kak Melisa. Melisa itu nge-pub yang namanya Briella atau Baba. Dia itu salah satu selebgram, baby selebgram. Oh tahu ya, Katrin tahu. Kalau Ciko mungkin lagi happening kan. Kurang tahu tahu. tadi. Jadi dia bayi lucu, dia udah jutaan followers, dia nginep di situ. Nah, itu yang mereka bikin happy ternyata kayak gitu. Gak cuman sekedar bikin konten kemudian diproduksi tayang, enggak, tapi mereka ketemu dengan orang-orang penting, dapat experience itu yang ternyata bikin happy. Saya melihat itu. Jadi kalau diragukan gitu,
kalian akan kalau kadang ya betah di track itu, makanya kalau teman-teman sudah ke Jakarta itu makanya mereka nggak mau balik. Oh my god. Iya. Kegiatannya banyak banget ya pasti di sana ya. Iya. Semoga Happy, kita- karena happy. Oke, semoga kita sampai di titik itu ya Miss ya. Ya, Kayak pasti. betah, justru betah Pasti. ada di enrichment Yes, program pasti, ini. pastinya. Nah, ini Miss, kita kayaknya sudah sampai di penghujung Oke. acara. Ya, it's okay. Nah, tapi sebelum kita tutup misalnya nih Miss, ada nggak sih kalimat penutup yang ingin disampaikan ke Oke, teman-teman kalimat Digicom People? penutup. Digicom Oke. people, take notes please. Jadi ini khusus untuk para binusian yang akan mengambil track enrichment di semester 6 dan 7. Jangan lupa berdoa, berkarya, dan jaga etika. Oh my Terima God. kasih. Terima kasih banyak Miss Nat, insight-nya hari ini benar-benar clear ya Kat Luar ya. biasa banget. Aku jadi apa ya, celang nih sekarang ke depannya tuh. Seenggaknya tuh nggak bingung nggak sih, nggak ada istilah aduh aku nggak familiar dengan enrichment program di BINUS itu seperti apa. Yes, terus Karena pertemuan kita hari ini. ya tentunya habis ini langsung siap buat portfolio gak sih? Harus banget siap, harus Dan siap. buat di episode berikutnya kira-kira kita bakal bahas apa nih Kat? Kayaknya Kita stay tune aja ya gak sih? kita stay tune aja deh. Stay tune Digicom People. Oke Digicom People, buat kalian yang masih penasaran tentang enrichment, bisa tunggu aja sosialisasi dari BINUS atau info selebihnya dari IPC. Dan untuk Digicom People yang penasaran dengan informasi selengkapnya, tunggu di next episode. Jangan lupa like, comment, and subscribe. See you on the next Digicom Insight Impactful Talk. Bye. Bye.